Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Andini dari Program Studi Pendidikan Informatika. NPM atau NIM saya yaitu 2201100076. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester saya mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu yang terhormat Miss Ami Anggraini Samudra SPD MSc selaku dosen pengampu. Baiklah, tidak akan lama-lama, masuklah pada soal yang pertama yaitu melakukan scraping untuk mengambil data dari sebuah website. Saya ambil yaitu toko Outerbound. Pertama-tama kita lakukan adalah membuka website Google Colabs. Yang pertama kita lakukan adalah import request from BS4 import beautiful shop. Kemudian yaitu kita memasukkan situs dari toko yang ingin kita lakukan pengambilan datanya. Kemudian yaitu kirim permintaan HTTP dan mendapatkan konten HTML-nya. Yaitu seperti script berikut ini: response, request, get URL, kemudian shop sama dengan beautiful shop, respond, connect, HTML parser. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah temukan semua produk sesuai dengan kelas atau ID produk pada situs website. Berupa yang perlu kita buat yaitu script seperti berikut ini: produk, shop, find all, div, class sama dengan sweeper, wrapper, justify, content, between. Nah, di kode berikut ini kita temukan pada toko yang kita mau pengambilan data. Misalnya ini kita lakukan inspeksi. Nah, di sini kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, kita sesuaikan apa yang kita mau ambil datanya. Tahap selanjutnya yaitu buat list untuk menyimpan data produk. Nah, yang pertama yaitu temukan nama produk, harga, dan atribut lainnya sesuai dengan struktur HTML. Yang pertama, name sama dengan product pin, H5, dan class sama dengan H5 MB strip 0 text script. Yang kemudian yaitu harga atau price, product pin, div, class, price, discount, text script. Nah, di sini juga kita ambil dari website toko sebelumnya. Kemudian yaitu tambahkan data produk ke list. Seperti script berikut ini: data, event, name, price. Yaitu mengambil data, nama, dan harga. Selanjutnya yaitu membuat data frame pada yaitu df sama dengan pd, data frame, data, kolom, nama produk, dan harga. Untuk menyimpan data frame ke file CSV yaitu sebagai berikut: df to CSV, data produk CSV, index files. Nah, kalau kita jalankan bakalan muncul hasil berikut ini: data produk telah disimpan ke dalam file CSV. Nah, supaya mengetahui sudah jalan atau sudah menemukan hasilnya, terutama kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian kita buka file data produk. Nah, nanti sebelah kanan akan muncul nama produk dan harganya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal yang kedua.
yaitu dengan menerapkan metode searching. Lakukan pencarian rute terpendek menggunakan bahasa pemrograman Python dan Google Colab dengan ketentuan A. Kasus adalah untuk mencari rute terpendek dari kota asal ke kota tujuan. Yang kedua yaitu buat diagram dari rute tersebut. Tentukan sendiri kemungkinan rute dan jarak antar rute yang akan terjadi minimal 20 rute. Nah, ingat di sini kita akan menentukan 20 rute. Dengan catatan untuk menuju kota tujuan terjadi beberapa percabangan kota, bukan hanya garis lurus. Ingat, yang kedua itu kita mencari 20 rute dan tidak boleh hanya garis lurus. Nah, di sini contohnya rutenya seperti ini. A ke B berjarak 16, A ke D jaraknya 35, A ke C 9. Nah, kita lanjut buka ke Google Colab. Nah, skripnya seperti ini. Yang pertama kita import network as net, kemudian buat graph D sama dengan net graph. Nah, di sini kita pada soal yang B, poin B, yaitu membuat 20 rute seperti tampilan yang tadi. A ke B memiliki jarak 16, A ke C jaraknya 9, A ke D 35, B ke E 25. Nah, begitupun seterusnya menyampai 20 rute. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah lakukan BFS untuk mencari rute terpendek. Yang pertama karena kita rutenya dari A sampai D, maka yang dilakukan pertama startnya dimulai dari huruf A dan selesai menuju ke huruf G. Nah, pada script berikut contohnya pen sama dengan net, shortest path, G, source, start, target, and wake sama dengan wake. Yang untuk mencari rute terpendeknya adalah seperti script berikut ini, print dalam kurung path. Nah, setelah dijalankan akan memunculkan hasil A, C, D, dan G. Nah, untuk melihat gambar hasil dari gambar rutenya akan memasukkan script seperti berikut ini. Corrected line as net instead of nx. Post sama dengan net spring layout G. Nah, untuk melihat hasilnya kita lakukan menjalankan filenya terlebih dahulu. Nah, kita menjalankan semua skripnya terlebih dahulu. Nah, nanti hasilnya seperti berikut. Jadi, hasilnya berbeda dengan yang soal sebelumnya. Nah, di sini ada terdiri dari 20 rute. Nah, selanjutnya yaitu pada soal ketiga. Ketiga yaitu dengan menerapkan metode planning, buatlah kode Python Google Colab untuk menentukan penyakit berdasarkan gejala yang diketahui dengan ketentuan terdiri dari 10 macam penyakit. Dengan masing-masing gejala penyakit ada 5 gejala. Baiklah, pertama kita lakukan adalah membuka web Google Colab dari pasien. Yang pertama dilakukan from clear import tree, import pada ASPD. Nah, pertama yang dilakukan adalah memasukkan data latih berupa gejala. Gejala yang saya ambil yaitu peningkatan lendir, sakit kepala, sakit tenggorokan, lelah, nyeri, penurunan berat badan, muntah, mual, perut kembung, serta batuk berkepanjangan. Nah, untuk
kode gejala yang saya ambil yaitu 1, maka gejala terdeteksi berupa peningkatan lendir. Yang kedua, 0 ditandai tidak terdeteksi. Yang ketiga, 1 maka terdeteksi. Yang keempat, 0 tidak deteksi. Yang kelima, 1 terdeteksi, merupakan nyeri. Nah, begitupun untuk gejala-gejala berikutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan target penyakit. Penyakit yang saya ambil yaitu sakit campak, COVID-19, tipus, malaria, diabetes, asma, gastritis, hipertensi, kanker, serta cacar air. Selanjutnya, kode Python yang saya buat yaitu membuat model decision tree from square import tree, yang dimana CLF sama dengan tree decision tree classifier, yaitu CLF sama dengan CLF titik F titik if dalam kurung X, Y. X, Y berupa gejala dan penyakit. Nah, selanjutnya saya menambahkan data baru yaitu new data sama dengan 0,0111, yang dimana kita sesuaikan. 0 merupakan tidak terdeteksi, berarti peningkatan tidak terdeteksi saya bikin. Sakit kepala tidak terdeteksi. 1 berarti terdeteksi sakit tenggorokan, lelah, dan nyeri. Data baru yang saya ambil. Kemudian untuk memprediksi penyakit apa yang diderita, yaitu sebagai script berikut ini. Prediction sama dengan CLF titik predict dalam kurung new data. New data berupa kode-kode berikut ini atau gejala sebagai berikut ini. Kemudian print prediction supaya mengetahui gejala apa yang diderita, terutama yang kita lakukan menjalankannya. Nah, berikut adalah penyakit yang diderita. Penyakit yang diderita adalah diabetes sesuai gejala data baru yang saya masukkan. Nah, sekianlah video ujian tengah semester saya. Saya mengetahui bahwasannya video ini tidak memuaskan atau tidak penuh kesalahan, maka saya meminta mohon maaf. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.